Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sobari. Kali ini adalah pertemuan yang ketujuh mengenai membuat dokumen hukum dengan bahasa Belanda terkait bidang peradilan. Mengenal jenis dokumen hukum terkait peradilan. A. Dagvaarding. Dagvaarding. Ini adalah merupakan pemberitahuan atau panggilan dari pengadilan. Dokumen yang berisi pemanggilan terhadap pihak terdakwa, tergugat, saksi, saksi ahli untuk hadir di pengadilan. Dagvaarding. Yang kedua adalah request atau permohonan. Ini dokumen yang diajukan ke pengadilan perkara perdata untuk memohon suatu putusan atau perintah tertentu. Request, permohonan. Yang C-nya adalah verzoekschrift. Verzoekschrift ini dokumen permohonan yang diajukan ke pengadilan untuk meminta penyelesaian suatu perkara hukum yang tidak bersifat litigasi. Verzoekschrift. Lalu tahapan membuat dokumen gugatan dalam bahasa Belanda. Mengenai penyusunan identitas para pihak yang berperkara. Di sana cantumkan identitas lengkap pihak pemohon atau eiser dan tergugat, gedachte. Sertakan alamat dan informasi kontak yang relevan. B. Pernyataan gugatan perkara perdata atau tuntutan atau requisitoir, requisitoa atau vordering. Gunakan bahasa hukum yang baku dan jelas untuk menyatakan klaim atau tuntutan. Jadi di sana adalah menjelaskan gugatan atau tuntutan secara jelas dan terperinci. Yang C adalah dasar hukum atau grondslag atau grondwet, ya, grondslag of grondwet. Jadi sebutkan dasar hukum yang menjadi pijakan dari tuntutan atau gugatan yang diajukan. Rujuk pada undang-undang atau peraturan hukum yang relevan. Yang D, fakta dan bukti pendukung, feiten and bewijs. Feiten and bewijs, sajikan fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang diajukan. Berikan bukti-bukti yang mendukung klaim atau tuntutan yang diajukan. Yang E, kesimpulan dan permintaan. Konklusi and verzoek. Ya, konklusi and verzoek. Di sini buatlah kesimpulan singkat atas dasar fakta yang ada, ya, sertakan permintaan atau tuntutan tertentu, ya. Lalu penggunaan referensi bahasa Belanda hukum. A. Rujukan ke undang-undang, ke kitab undang-undang atau ke wetboek. Mengacu pada undang-undang tertentu, misalnya Wetboek van Strafrecht, Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel, lalu kutip pasal artikel yang relevan, ya. Kutip pasalnya, artikelnya yang relevan untuk mendukung klaim atau tuntutan. Lalu B, penggunaan frasa formal dan baku. Gunakan frasa-frasa formal yang umum digunakan dalam dokumen hukum seperti de rechtbank, pengadilan, geleid op, dengan pertimbangan, bij deze, dengan ini, het geachte panel van rechters, die deze zaak onderzocht. Yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Jadi gunakan frasa formal yang umum, ya, seperti de rechtbank, geleid op, atau bij deze,
het geachte panel van rechters die deze zaak onderzocht. Ya. Sekali lagi, de rechtbank gelet op bij deze het geachte panel van rechters die deze zaak onderzocht. Yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Lalu selanjutnya pastikan penggunaan kata-kata dan frasa yang digunakan dengan bahasa Belanda hukum yang baku. Lalu contoh latihan membuat dokumen gugatan dalam bahasa Belanda hukum. Ini ada kasus sengketa pemutusan hubungan kerja, ya, PHK. Pemohonnya adalah Guus Jansen. Eiser is meneer Guus Jansen, ya. En de gedachte is leden BV, leden besloten vennootschap. BV atau besloten vennootschap itu adalah PT. Ya, sengketa pemutusan hubungan kerja. Eiser is meneer Guus Jansen en de gedachte is leden BV. Besloten vennootschap. Jadi ada deskripsi kasusnya. Guus Jansen ini adalah karyawan tetap di Leiden BV selama 5 tahun. Ya. Namun Leiden BV secara sepihak memutus hubungan kerja atau PHK dengan alasan yang dianggap tidak adil oleh Guus Jansen. Lalu Guus Jansen ingin mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan hak-haknya. Nah, tugas dari saudara sekalian, buatlah satu dagvaarding dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan tadi di atas. Sertakan identitas pihak, pernyataan tuntutan, lalu dasar hukuman, dan fakta-fakta dan bukti-bukti pendukung. Lalu terakhir kesimpulan dan petitum atau permintaan yang diinginkan. Ini dah contoh dari satu dokumen hukum, ya. Diawali dengan naam afzender, nama pengirim, lalu ada straat en huisnummer afzender, nomor jalan dan rumah pengirim, ada postcode en plaats afzender, jadi ada kode pos dan kota pengirim, naam ontvanger, nama penerima, straat en huisnummer ontvanger, jalan dan nomor rumah penerima, postcode en plaats ontvanger. Ya. Berikutnya adalah betreft einde kontrak, perihal kontrak akhir atau akhir kontrak. Ya. Plaats en datum, tempat dan tanggal. Lalu dimulai dengan geachte heer atau geachte mevrouw, lalu dengan namanya. Geachte heer Guus Jansen, geachte mevrouw Louisa misalnya. Di sini berikutnya isi surat, op, datum, tanggalnya, hebben we een arbeidsovereenkomst, ya, met elkaar afgesloten. Jadi op tanggal apa misalnya, ya, op tanggal dan bulan lah, ya, lengkapi. Hebben we een arbeidsovereenkomst met elkaar afgesloten voor de duur van, nah ini jumlah bulannya, ya, voor de duur van misalnya 12 maanden. Voor de duur van 12 maanden. Van rechtswege eindigt deze overeenkomst op
datum, misalnya tanggal berapa, ya. Op, datum, tanggal, van, bulan apa. Ya, silahkan saudara-saudara ini baca semua, ya. Lalu ini ditutup dengan met vriendelijke groet, ya, dengan hormat. Naam afzender, nama pengirim, lalu handtekening afzender, tanda tangan. Handtekening afzender. Ya, ini adalah contoh. Silahkan nanti saudara juga buat, ya, contoh dokumen hukum, bisa surat kontrak. Ini adalah contoh surat pemutusan kerja. Dan selanjutnya adalah contoh resmi dalam bahasa Belanda. Nah, ini tadi ya. Geachte heer of geachte mevrouw, atau kalau dia masih nona bisa digunakan juffrouw. Geachte juffrouw, geachte mevrouw, geachte heer, ya. Silahkan sebutkan namanya. Lalu ada isi surat dengan jelas dan singkat, ditutup dengan met vriendelijke groet, lalu ada handtekening atau tanda tangan, ya. Lalu nama pengirim, afzender, lalu ada jabatannya, ya, posisi van de afzender, ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Dank u wel en tot ziens.